Tren memelihara ikan cana terus ramai hingga saat ini. Kerabat dari ikan gabus ini bisa dibanderol mahal karena corak sisik bunga, warna, hingga perilaku agresifnya. Kali ini kita akan khusus mengulik tentang warna pada cana maru. Baik itu yellow maru ataupun red maru. Seperti yang sudah kita ulas di video sebelumnya, ada dua jenis faktor yang mempengaruhi intensitas peningkatan warna pada cana maru, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh ikan yang sifatnya tetap, yaitu faktor genetik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh ikan, yaitu kualitas air, cahaya, dan pakan. Lantas, apa saja makanan yang mampu membuat warna ikan cana semakin cerah? Bagaimana porsi yang pas untuk optimalisasi pewarnaan cana maru? Jika Anda ingin tahu, simak video ini hingga selesai. Pakan super pertama yang dianggap baik untuk pewarnaan cana maru adalah salmon. Salmon adalah salah satu makanan yang paling umum digunakan untuk meningkatkan warna ikan hias. Salmon merupakan pakan yang kaya dengan kandungan astaxanthin, yaitu berkisar dari 4 hingga 40 mg per kilogram. Diketahui pula jika kadar pigmen salmon Pasifik lebih tinggi dibanding jenis salmon Atlantik. Selain itu, salmon yang berkembang di alam liar memiliki jumlah astaxanthin yang lebih besar daripada yang dibudidayakan. Salmon tidak menghasilkan astaxanthin sendiri tapi mendapatkannya dari proses rantai makanan yang ada di laut. Bagi Anda yang masih awam, astaxanthin adalah pigmen kemerahan yang dimiliki oleh sekelompok bahan kimia yang disebut karotenoid. Astaxanthin bisa muncul secara alami pada ganggang, ketika tumbuhan tersebut mengalami stres atau dalam kondisi mempertahankan diri. Kembali kepada salmon, perlu diingat, jangan terlalu banyak memberi makan ikan cana dengan salmon. Sebaiknya salmon hanya diberikan selama beberapa kali dalam seminggu. Ikan salmon sendiri terhitung cukup mahal dibanding dengan harga daging ikan lain pada umumnya. Yang kedua adalah spirulina. Spirulina adalah cyanobacteria yang berbentuk filamen yang menghasilkan berbagai senyawa bioaktif yang bernilai tinggi, diantaranya adalah karotenoid. Sederhananya, spirulina merupakan mikroalga yang dapat memberikan manfaat kesehatan dan warna pada ikan cana maru Anda. Spirulina dapat digunakan untuk bahan aktif pakan semua jenis ikan hias agar ikan hias yang memiliki warna dominan merah kuning menjadi berwarna cerah. Namun karena cana maru adalah ikan predator karnivora, maka tentu saja cana maru Anda tak akan memakan spirulina begitu saja. Oleh karena itu Anda perlu mensiasatinya dengan memberikan produk pakan ikan yang mengandung spirulina. Atau Anda dapat membuat pakan buatan sendiri dengan menambahkan bubuk spirulina. Seperti yang dijelaskan di awal, spirulina juga merupakan salah satu suplemen tambahan yang mengandung beragam vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan ikan. Spirulina juga mengandung protein tinggi hingga 70%. Spirulina sendiri tergolong aman bagi ikan, sehingga Anda dapat menggunakan produk pakan berspirulina pada cana maru setiap hari. Yang ketiga adalah tepung wortel dan labu kuning. Tepung labu kuning merupakan salah satu sumber pakan alternatif yang dapat diberikan untuk meningkatkan kecerahan warna pada ikan hias karena kandungan karotenoidnya. Begitu juga dengan tepung wortel. Dikarenakan cana maru tidak dapat memakan dua tepung ini secara langsung, maka tepung ini hanya dapat ditambahkan pada pakan buatan dengan komposisi 15 hingga 25%. Kelebihan dari pakan ini adalah tidak berpengaruh terhadap peningkatan ukuran panjang dan berat dari ikan cana maru. Sehingga sangat cocok bagi Anda yang hendak menaikkan warna ikan sekaligus menahan ukuran ikan, semisal untuk ukuran kontes. Selain itu, labu kuning dengan nama ilmiah Cucurbita moschata ini juga merupakan jenis pakan yang memiliki daya awet tinggi dan sumber vitamin A, karbohidrat, protein, mineral dan vitamin. Selain berbentuk tepung, Anda juga dapat memanfaatkan wortel atau labu kuning dalam bentuk air perasan ekstraknya dengan komposisi hingga 40%. Caranya, siapkan ekstrak wortel dengan perbandingan 40% dari jumlah pelet yang akan dicampurkan. Sebagai contoh, misalnya berat pelet 1 kg maka dibutuhkan 400 gram ekstrak wortel. 400 gram ekstrak wortel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan campur dengan sedikit air lalu aduk sebentar hingga merata. Setelah itu, ambil selembar kain halus untuk menyaring dan memeras ekstrak wortel. Air hasil perasannya ditampung ke dalam wadah lainnya. Lakukan hal ini beberapa kali hingga memperoleh air perasan sekitar setengah liter.
Setelah itu masukkan 1 kg pelet ke dalam perasan air wortel tersebut dan segera aduk hingga dapat tercampur rata. Usahakan semua cairan meresap ke dalam pelet sebelum dijemur. Yang keempat adalah Haematococcus pluvialis. Haematococcus pluvialis adalah spesies ganggang hijau yang termasuk ke dalam filum Chlorophyta. Haematococcus akan memproduksi astaxanthin dalam cekaman stres pada kondisi lingkungan yang minim akan nutrisi, kadar garam tinggi, paparan sinar yang cukup tinggi, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan lainnya. Mereka akan membentuk spora dan dengan cepat akan mengakumulasi astaxanthin pada selnya, sebagai bentuk perlindungan dari kondisi yang tidak menguntungkan. Konsentrasi astaxanthin pada Haematococcus pluvialis sangat tinggi, yaitu sebesar 10.000 hingga 40.000 mg per kilogram. Saat ini Haematococcus pluvialis telah dijadikan sebagai suplemen pewarna pada ikan yang sangat populer seperti karofil yang dikemas dengan kadar 10%. Artinya dalam kemasan 5 gram karofil yang Anda beli terdapat sekitar 500 mg astaxanthin. Cara penggunaannya cukup gampang, yaitu mencampurkan serbuk ini dengan bahan pakan buatan atau pelet yang biasa Anda berikan pada cana maru. Yang kelima adalah seafood. Makanan kaya astaxanthin lainnya yaitu makanan seafood. Seafood yang memiliki warna merah atau merah muda saat dimasak merupakan sumber astaxanthin. Udang misalnya, saat mentah warna badannya biru keabu-abuan tapi berganti menjadi merah muda yang cerah saat dimasak. Beberapa sumber potensial astaxanthin lainnya termasuk trout, krill, lobster, kepiting dan udang karang. Namun, kadar astaxanthin di dalam seafood ini biasanya lebih sedikit ketimbang yang ada di ikan salmon. Selain itu, kebanyakan juga berada dalam cangkang atau sisik yang tidak dapat dimakan sehingga tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Alternatif seafood yang paling tepat untuk cana maru adalah udang air asin. Tentunya bukan rahasia lagi jika jenis udang-udangan atau krustacea merupakan sumber utama pigmen karotenoid yang dapat meningkatkan warna merah dan kuning pada ikan seperti cana maru. Kelebihan udang air asin dibanding udang air tawar yang Anda ambil dari sungai adalah udang air laut biasanya lebih bebas dari patogen atau penyakit. Namun banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh para kiper ketika memberikan udang kepada cana maru, yaitu mereka membuang kepala dan cangkang udang. Padahal kandungan tertinggi astaxanthin justru terdapat pada kepala dan kulit udang. Oleh karena itu jika Anda hendak memberi pakan udang pada cana maru, gunakan ukuran yang pas untuk mulut ikan tanpa harus memotong atau mengupas udang. Cukup buang tanduk tajam pada kepala dan ekornya. Udang sendiri cukup aman untuk diberikan setiap hari kepada cana maru. Tetapi tentunya perlu diseling atau ditambahkan jenis pakan lainnya, agar nutrisi yang diterima cana maru Anda lebih lengkap. Yang keenam adalah bunga marigold. Sama seperti tepung wortel dan labu kuning, bunga marigold juga mengandung astaxanthin sangat tinggi. Dan tentunya cana Anda tidak akan memakan bunga ini secara langsung. Sehingga pemanfaatannya dapat berupa tepung bunga marigold yang diracik dan dijadikan pelet untuk cana maru. Pemanfaatan tepung bunga marigold sebagai pewarna ikan bukanlah hal baru. Bahkan sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang membuktikan kebenarannya. Penambahan tepung bunga marigold pada pakan juga bisa ditambah dengan aditif lain seperti astaxanthin. Selain itu diketahui pula jika bunga marigold lokal varietas Mega Orange mengandung lutein dan zeaxanthin hingga 14 mg per gram berat kering. Di mana lutein memiliki manfaat utama sebagai antioksidan dan untuk menjaga kesehatan organ tubuh seperti mata dan kulit. Termasuk membuat warna mata ikan cana maru menjadi lebih merah.